teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini teman-teman ya, kita akan membuat video 2 rekomendasi soundbar dari Sony yang sudah support dengan sistem 5.1 channel teman-teman ya. Nanti kita akan jelaskan apa itu 5.1 serta di sini kita akan sedikit mereview kedua soundbar dari Sony ini teman-teman ya. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Dan basa-basi lagi, langsung saja ke penjelasan yang pertama. Yang pertama di sini ada soundbar dari Sony dengan tipe HTS 40R teman-teman ya. Jadi ini merupakan soundbar 5.1 dari Sony yang sudah mendapatkan 4 item ya. Dari sini kita bisa lihat yang pertama itu ada subwoofer, ada center. Di sini kita bisa lihat ya ada 3, 1, 2, 3 dalam satu baris ya, kita bisa lihat di sini. Dan terdapat 2 speaker rear ini. Bisa lihat ini speaker rear baik yang dari satu ini dan di sisi ini ya, kita bisa lihat. Oke. Dan untuk rear speaker di HTS 40R ini dia juga sudah support dengan wireless ya. Jadi ini dia wirelessnya, kita bisa lihat di sini. Dia tampilan wireless dari HTS 40R dan ini dia koneksinya di sini. Oke, saya jelaskan dulu di yang ininya. Dari subwoofer kita bisa lihat ya, tampilan subwoofer di seri HTS 40R ini kita bisa lihat dia sudah menggunakan bahan partikel di bagian atasnya. Kita bisa lihat di sini ya. Serta untuk bagian depannya dia terdapat USB ya, USB playback, serta untuk settingannya semua berada di bagian subwoofer ya. Baik dari segi function, volume, dan untuk Bluetooth pun juga dari sini ya. Jadi pilihan functionnya kurang lebih di sini ada analog in, ada Bluetooth, dan ada TV, USB serta TV teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi kurang lebih ada 4 function atau 4 pilihan ya dari soundbar Sony seri HTS 40R ini. Serta di bagian depannya dia terdapat penutup menggunakan metal ya. Kan ini bahannya plastik tapi cukup solid juga. Serta di bagian depan di sini kita bisa lihat di bagian bawahnya terdapat lubang ya untuk power speaker atau subwoofernya. Ini dia tampilannya glossy hitam seperti ini. Oke, untuk bagian belakangnya dia kurang lebih seperti ini. Oke, tampilan belakang subwoofernya kurang lebih seperti ini. Dia terdapat kabel koneksi inputnya ya. Yang pertama itu ada optical, ada HDMI out atau ARC, dan analog in. Oke, kita bisa lihat di sini dia. Ya. Dan terdapat ventilasi udara agar subwoofer tidak gampang overheat teman-teman ya atau panas. Serta di sini kita bisa lihat ini dia colokan 3 nih untuk gininya ya, power centernya. Jadi ada 3 warna di sini, ada putih, hijau, dan merah. Jadi satu dia ya untuk di senternya di bagian sini ya yang panjang. Oke, di sini kita juga bisa lihat untuk listriknya sendiri ya cuma 55 watt, serta untuk kabel powernya sendiri dia sudah menggunakan plug and play. Oke, sekarang kita coba review untuk fiturnya sedikit ya. Oke, sekarang kita masuk ke center. Di bagian centernya kita bisa lihat ini dia bahannya tuh atasnya full menggunakan plastik tapi cukup solid juga. Serta untuk bagian depannya pelindungnya menggunakan full metal ya. Kita bisa lihat ada 1, 2, 3. Serta di sini ada untuk tipenya ya dengan tipe HTS 40R 5.1 channel rear surround ya. Kita bisa lihat di sini. Dan untuk power output suaranya dia mencapai 600 watt. Ya ada USB for music dan wireless rear speaker ya yang sudah saya jelaskan tadi. Dan untuk lisensi di sini kita bisa lihat ya, dia tipenya HTS 40R 5.1 real channel 5.1 real surround sound 600 watt, dan dia sudah mendapatkan lisensi Dolby Digital ya. Kita bisa lihat di sini. Dan di sini juga ada playbacknya dari Bluetooth, USB playback, dan HDMI. Oke, ini dari center dan subwoofer. Sekarang kita coba cek untuk gininya ya. Apa namanya tuh? Untuk wirelessnya. Oke, dari speaker rear di sini kita bisa lihat tampilannya teman-teman ya. Bahannya itu dari plastik dan penutupnya itu menggunakan full metal, serta terdapat sambungan kabel ya yang langsung terkonek di bagian gininya. Apa namanya nih? Apa namanya dia untuk wirelessnya ya. Jadi dia langsung terkonek ke sini. Jadi di sini ada 2 warna teman-teman ya, ada warna biru dan warna abu. Di sini juga bisa kalian on off kan untuk menyambungkan wireless dari sini ke senternya teman-teman ya yang tadi saya jelaskan. Untuk bahan di sini dia menggunakan plastik ya, tetap full ya. Di bagian sampingnya juga full plastik.
Bagian bawahnya pun juga sama. Di sini juga ada kabel power ya. Ini kita bisa lihat. Oke, ini dia untuk seri HTS 40R dan sekarang kita coba cek juga ya untuk harga terupdate dari soundbar ini. Jadi untuk harga update dari seri HTS 40R ini kita bisa lihat harganya itu di kisaran 4.236.000 teman-teman ya. Jadi ini spesial promo untuk di bulan apa sekarang ya, bulan Februari ya. Dari seri HTS 40R dari Sony, soundbar ya dari Sony. Oke, ini untuk rekomendasi yang pertama. Sekarang kita lanjut ke rekomendasi yang kedua. Yang kedua di sini ada HTS 20R ya dari Sony. Kalau kita bisa lihat di sini dia sama juga sudah 5.1. Jadi ada kurang lebih 4 komponen yang bisa kita lihat di sini. Tapi untuk senternya dia terhitung 3 teman-teman ya. Ada 1, 2, dan 3. Di sini dia juga dapat speaker rear teman-teman ya. Ada 1, 2, dan ada subwoofer 1. Cuman yang membedakan di seri HTS 20R ini dia belum istilahnya wireless ya. Jadi semua masih terkoneksi dalam satu kabel ya. Dan tidak wireless istilahnya, makanya harganya dapat jauh lebih murah dibanding seri HTS 40R. Yang pertama di sini kita bisa lihat untuk subwoofer dulu teman-teman ya. Untuk tampilan subwoofer kita bisa lihat di bagian atasnya ini dia sudah menggunakan partikel. Kita bisa lihat untuk penutup bagian depannya kita bisa lihat di sini dia masih menggunakan plastik tapi cukup solid juga teman-teman ya, serta terdapat USB playback. Serta di sini penutup bagian depannya menggunakan metal dan sama di bagian lubangnya ini dia menggunakan plastik berwarna hitam glossy ya. Serta untuk settingannya, settingan manual tanpa remote semua di sini teman-teman ya. Kita bisa lihat sama dengan HTS 40R yang ada settingannya di gininya ya, di subwoofernya. Yang pertama itu ada power. Kita bisa lihat ya. Ada power, ada function, ada Bluetooth dan volume. Volumenya dia maksimum sampai 100 teman-teman ya. Dan di sini juga kita bisa lihat di functionnya pun dia ada untuk USB, ada untuk TV, analog in, dan Bluetooth. Jadi kurang lebih ada 4 setting. Oke, sekarang coba kita balik ya. Nah, oke, jadi ini dia untuk bagian belakangnya. Tampilannya kurang lebih sama dengan HTS 40R. Di sini ada analog in, ada HDMI out, dan optical. Untuk port di bagian belakangnya, nah ini dia. Jadi karena dia semua terkoneksi jadi satu ya ke subwoofer, jadi ini masih semua menggunakan kabel baik rear speaker maupun senternya ya. Jadi di sini ada 4 colokan, ada warna merah, warna putih, warna hijau, abu, dan warna pink. Jadi kalian tinggal mencocokkan saja ya, dan kalian sangat mudah untuk men-setup soundbar seri HTS 20R ini. Untuk listrik dia kurang lebih listriknya itu mencapai 40 watt ya, jadi sangat hemat. Dan untuk tampilannya bagian belakang juga sudah dijelaskan ya, HDMI dan sudah mendapat lisensi Dolby Audio. Serta untuk kabel powernya dia sudah menggunakan plug and play. Oke, untuk seri subwoofer sekarang kita coba review sedikit dari speaker rear-nya teman-teman ya. Oke, untuk speaker rear sendiri di sini kita bisa lihat seperti ini tampilannya ya. Ini juga ada kabel koneksinya dan ini juga bisa kalian posisikan di bracket ya atau digantung di tembok. Untuk bahannya sendiri dia menggunakan plastik serta penutup bagian depannya dia menggunakan metal. Nah, kita bisa lihat ya, ini dia tampilannya. Ada label Sony di bagian atasnya. Oke, untuk speaker rear-nya sekarang kita lanjut ke senternya. Di sini untuk senternya sendiri kita bisa lihat bahannya juga sama menggunakan plastik, tapi untuk penutup cover speaker di bagian depannya dia menggunakan metal juga ya. Di sini kita bisa lihat dan kalian juga bisa posisikan dengan bracket atau ditempelkan di tembok karena di sini sudah tersedia lubang-lubangnya untuk stroke-nya. Kita bisa lihat di sini. Oke. Dan masih terdapat kabel ya, jadi ini yang menyambung ke subwoofer ya di seri HTS 20R ini. Oke, di sini juga kita bisa lihat ada fitur-fitur yang sudah dijelaskan teman-teman ya. Dengan tipe HTS 20R dia sudah menggunakan home cinema soundbar system dengan 5.1 real surround sound, dilengkapi dengan power output mencapai 400 watt serta sudah mendapatkan lisensi Dolby Digital dan sudah support 3 function dari Bluetooth, USB playback, HDMI, dan analog in ya, kurang lebih 4 ya dia ya. Oke, jadi sudah saya sih untuk review kita kali ini, dan terakhir sekarang kita coba spill untuk harga dari HTS 20R ini teman-teman ya. Jadi untuk harga terupdate di tahun 2023 di bulan Februari ini harga itu di kisaran 2.999.000. Oke, saya ulang lagi dengan harga 2.999.000.
Nah, oke, jadi sebenarnya sih untuk review kita kali ini mengenai dua rekomendasi soundbar yang sudah support dengan sistem 5.1 channel. Oke, untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya teman-teman ya, dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Harta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.